Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Rizal Iksan MPD dan rekan mahasiswa MPI 5C. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ihsan Al-Aziz Dan saya Fevi Julian Sari akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Tantangan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. dalam tantangan sumber daya manusia atau tantangan manajemen sumber daya manusia. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh manajemen sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Nah, kualitas sumber daya manusia tidak lepas dari kerja karyawan yang profesional, sehingga diharapkan agar kualitas sumber daya manusia yang tinggi muncul pada kaum profesional yang memiliki keahlian yang digunakan untuk menilai dan membentuk citra diri mereka, sehingga muncul berbagai tantangan di dalam manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Menurut Abdul Hakim, tantangan manajemen sumber daya manusia adalah menciptakan organisasi yang beraneka ragam, tetapi menuntut pengelolaan yang efisien, efektif, dan produktif. Menurut Kaswang lebih spesifik mengatakan bahwa tantangan merupakan kekuatan yang mempengaruhi individu, komunitas, bisnis, dan masyarakat. Kekuatan-kekuatan itu mengisyaratkan bahwa sejumlah tindakan harus dilakukan organisasi untuk menangani ketidakpastian atau turbulensi yang ada di lingkungan. Nah, dari beberapa definisi para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tantangan atau kesulitan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia itu harus dapat dikelola dengan baik dan efektif. Adapun tantangan dalam manajemen sumber daya manusia yaitu tantangan eksternal dan tantangan internal. Pertama, tantangan eksternal. Terdapat 5 sektor di dalamnya. Yang pertama, sektor ekonomi. Sektor ini membahas tentang produsen yang harus menuntut karyawan untuk lebih kreatif dalam menciptakan produk jika sewaktu-waktu kondisi perekonomian dalam kondisi lemah. Semua sumber daya manusia yang ada dalam organisasi harus bekerja keras dalam menginovasikan produknya. Dan yang kedua ialah sektor sosiokultural. Pada sektor ini, kondisi mengakibatkan perusahaan diuji kemampuannya dalam mengatur karyawan yang mempunyai berbagai kultur dan budayanya masing-masing, agar mencapai suatu visi yang diinginkan oleh perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, sektor internasional. Perusahaan harus berusaha memiliki sumber daya yang mampu mengatasi pengaruh perkembangan ekonomi internasional seperti resesi, penurunan, atau kenaikan nilai. Yang perusahaan juga diharapkan bisa memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan ikut serta dalam bisnis internasional agar bisa bersaing dan berkompeten dengan sumber daya dari luar negeri. Dan yang keempat ialah sektor teknologi. Tantangan teknologi tidak sekedar menyangkut pembiayaan, karena bagi manajemen sumber daya manusia, hubungannya terkait pada keharusan menyediakan tenaga kerja yang terampil untuk mempergunakannya, baik dari luar maupun melalui pengembangan tenaga kerja di dalam organisasi. Dan yang terakhir, sektor publik. Perusahaan harus mampu dan harus selektif dalam menyeleksi sumber daya manusia yang akan direkrut. Perusahaan terlebih dahulu menentukan mutu karyawan yang diinginkan sesuai dengan persyaratan jabatan dan jumlah tenaga kerja yang akan direkrut. Nah, tadi ialah 5 tantangan eksternalnya, dan kemudian ini yang kedua ialah tantangan internalnya. Terdapat 5 tantangan. Yang pertama ialah pemilik. Pemilik menanamkan modal bagi perusahaan dengan harapan modal yang ditanamkan secara berkelanjutan akan memberikan keuntungan yang layak bagi suatu perusahaan tertentu. Yang kedua, masuk ke sektor pemerintah. Pemerintah memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu hidup dari warga negaranya. Jadi pemerintah atau seluruh jajarannya berkepentingan dengan keberhasilan manajemen sumber daya manusia. Yang selanjutnya itu yang ketiga ialah manajemen. Ialah kelompok profesional mempertaruhkan waktu, keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan reputasinya demi kepentingan negara dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dan perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, karyawan.
Pengrekrutan, pembinaan, dan pelatihan bagi karyawan menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Karyawan harus dipenuhi kebutuhan material, mental, dan psikologis, sosial, dan intelektual secara memuaskan sehingga karyawan mau melakukan dan berbuat sesuatu untuk kepentingan perusahaan. Adapun yang terakhir adalah customer, yakni masyarakat yang menjadi konsumen barang dan jasa sangat mengharapkan penyediaan barang dan jasa tidak mengalami gangguan, sehingga perusahaan mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Demikianlah paparan dari presentasi makalah kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf atas kekhilaafannya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.